Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Di sini saya akan mengambil sampel yaitu sekolah SMP Negeri 2 Silau Laut, mata pelajaran matematika, kelas 7 semester ganjil, materi pokok bilangan bulat dan pecahan. Alokasi waktu 160 menit. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak penjelasan guru mengharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian bilangan bulat. Yang kedua, membandingkan bilangan bulat. Media pembelajaran dan sumber belajar. Medianya buku dan alat tulis. Sumber belajar As'ari Abdurrahman dan kawan-kawan. Tahun 2016 Matematika Jilid 1 untuk SMP kelas 7 edisi revisi 2016 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan 15 menit, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh atau tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi membandingkan bilangan bulat. Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh.
Kegiatan inti 90 menit. Yang pertama, kegiatan literasi. Di sini peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi membandingkan bilangan bulat. Yang kedua, critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi membandingkan bilangan bulat. Selanjutnya, collaboration. Di sini peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai membandingkan bilangan bulat. Selanjutnya, communication. Di sini, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Selanjutnya, creativity atau kreativitas. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait membandingkan bilangan bulat. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Kegiatan penutup 15 menit. Peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Selanjutnya, Guru membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Membandingkan bilangan bulat dari komunikasi. Kamu itu kamu ini kali peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait titik satu ini lagi dan peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk diberi kesempatan hal yang belum dipahami. Pelajaran tentang poin-poin penting. Belajar tentang poin penting yang muncul dalam kegiatan. Terakhir, penilaian hasil pembelajaran. Pertama, pengetahuan. Tertulis, uraian, atau pilihan ganda. Tes lisan atau observasi terhadap diskusi, tanya jawab, percakapan, dan penugasan. Yang kedua, keterampilan. Penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syakinah. Saya dari Universitas Asahan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas 1B Matematika, Prodi Matematika. Saya di sini akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Materi kelas 7 semester ganjil atau semester 1. Nah, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0 dan bilangan asli atau bilangan bulat positif yang disebut bilangan cacah beserta inverse aditif, bilangan bulat negatif, dan dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dan dia tidak termasuk dalam pecahan desimal atau bentuk pecahan. Desimal ini seperti 0,3, 0,1, 0,125, pecahan ini seperti 1/2, 1/3, 1/4. Dia tidak termasuk ke dalam bilangan bulat. Yang termasuk ke dalam bilangan bulat adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, di dalam bilangan bulat kita perlu mengenal bilangan bulat. Di dalam bilangan bulat terdapat yang namanya garis bilangan. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di kiri 0. Anggota himpunan bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Anggota himpunan bilangan bulat positif atau bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Anggota himpunan bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Apabila kita lihat pada garis bilangan, apabila garis itu ditarik, yang ke kanan termasuk bilangan bulat positif, yang ke kiri bilangan bulat negatif. Apabila dari 0 kita tarik ke kanan, dia termasuk ke dalam bilangan cacah. Membandingkan bilangan bulat. Diketahui dua bilangan bulat A, 6, 5, 8, 4, 6, 7, 8, 6, 5, 6. Dan B, 6, 4, 7, 3, 2, 6, 3, 7, 4, 9. Bagaimana cara kita membandingkan kedua bilangan tersebut? Nah, solusinya yang pertama, bilangan bulat A terdiri dari 10 digit. Bilangan bulat B terdiri dari 10 digit. Digit ke-1 bilangan A dan B sama, yaitu 6. Digit kedua bilangan A adalah 5. Digit kedua bilangan B adalah 4. Dengan demikian, bilangan bulat A lebih besar dari bilangan bulat B. Seperti itu. Bisa saja kita bandingkan lagi, misalnya contohnya 3 lebih besar dari 2 atau 1 lebih kecil dari 3. Begitu seterusnya.